kembali di JCC Jakarta Convention Center, dan sore ini langsung dari Gigi Craft Lounge di Hall B kita udah kedatangan dua orang pebisnis UMKM baru yang youth ya, ini youth trainer kita asalnya dari Bandung. Nanti kita akan tanya-tanya, tapi sebelum itu kita akan perkenalan dulu. Dipersilakan. Halo, saya Debbie dari Bandung. Oke. Dan ini Meldiana. ya, Brandnya kak? brandnya dari Twinkle Well. Twinkle Well. Nah, buat teman-teman yang baru gabung sama Inacraft, ini adalah salah satu youth trainer yang hadir pertama kali di Inacraft, dan kita pengen tanya-tanya kenapa memulai bisnis craft juga, karena ini di depan udah ada beberapa contoh karya dari Twinkle Well. Boleh diceritain nih Mbak Debbie, gimana awal mulanya bisnis ini? Kenapa bisnis ini juga? Oke, awal mulanya bisnis ini dibuat pertamanya dari emang kesukaan, pertamanya lahiran anak saya yang pertama. Emang cuma satu sih, baru satu. Baru satu. Iya. Nah, pas lahiran anak saya yang pertama itu, seiringnya dia bertumbuh, sepertinya kebutuhan mainan edukasi itu untuk dia penting. Jadi di situ aku carikan mainan edukasi yang looknya tuh bagus, handmade, estetik, tapi juga bisa mengedukasi dia dengan baik. Jadi nggak cuman mainan yang dipakai sekali buang gitu. Oke. Jadi aku emang cari mainan yang berkualitas gitu ini. Oke. Nah dari situ itu kok jarang banget gitu di Indonesia mainan yang seperti itu. Dari situ kita cari-cari mainan di luar negeri dan bagus-bagus kualitasnya. Oke, jadi belum nemuin nih di Indonesia. Iya, di situ kita belum nemuin yang emang yang pas, yang bagus gitu ya. Oke. Nah dari situ kita aku sama Meldi import malah just tip di luar, karena kebanyak sekali ibu-ibu karena yang masih juga dalam ukuran sedikit ya. iya, just tip aja. just tip aja lah kita mau ke Singapura nih waktu itu. Mau ke Singapura, ada yang mau nitip nggak? Kita mau beli mainan ini nih gitu. Terus pada banyak ibu-ibu yang mau nitip. Oh oke, berarti Mbak Debbie-nya yang langsung ke Singapura. Iya, kita open just tip. Iya, open just saya tip. di sini yang adminnya. Oh. Berdua aja. Oke. Terus dari situ, oh iya kita lihat kan mainannya tuh ternyata seperti ini gitu. Mendapatkan referensi juga mainan-mainannya itu seperti apa gitu kan. Termasuk dari customer yang just tip. Termasuk Termasuk, juga. iya. Aku maunya yang ini, bisa dicariin nggak gitu? Bisa, ya. Terus kan dari situ kita langsung berpikir kayaknya ini tuh kita kalau usahakan bisa buat gitu. Kita bisa buat gimana kalau kita coba aja buat brand kita sendiri, mainan edukasi seperti ini gitu. Aku ngajakin Meldi, Meldi. sebagai co-foundernya di sini. Kita coba buat yuk. Akhirnya di situ kita buat mainan pertama kita. Waktu itu apa ya? Apa yang pertama? Money Train. Itu adalah kereta kayu, tapi bisa buat celengan. Jadi bisa buat mainan ditarik-tarik. Bentuknya Ada tiga gitu. agak besar atau? Agak Iya. besar, tiga. buat celengan? Ada tiga gerbong Tiga gitu. gerbong ya. Tapi bisa buat celengan, terus bisa buat naro-naro di atasnya. Diproduksi di mana? Di produksi kita tuh di Purwakarta. Oke. Tapi kita finishing semua di Bandung sama seniman lokal Bandung. Oke. Nah, itu kan pertama just tip. Iya. Artinya ada pasar yang membutuhkan. Betul. Dan peluangnya masih terbuka. Iya. Nah, dari situ baru mulai cari, kan dari pertama beli barang jadi. Untuk memproduksi kan perlu riset juga kan. Betul. Bener. Sebelum ketemu yang Purwakarta udah muter-muter dulu atau emang langsung ketemu pas nih? Jadi yang Purwakarta itu sebenarnya partner ketiga. Jadi kita bertiga gitu. Jadi Produksi. partner produksi kita yang di Purwakarta itu ada namanya Kang Adi. Dia nggak belum hadir. Oke. Nah, Kang Adi itu emang udah kenalan saya dari lama. Kalau saya lagi pengen bikin apa, minta tolong ke Kang Adi. Nah, dari situ saya coba aja Kang Adi mau nggak kita coba bikin ini. Tapi memang basicnya bikin Kang Adi. Mebel, basicnya mebel. Cocok ya, benar. Agak nyambung nih. Agak nyambung. Ini jadi small thing, jadi kan ini bentuk dalam kecil gift ya, atau Iya. ya tadi kok disebutnya collectible goods atau Collectible barang goods. koleksi, atau Barang bisa juga wooden toys for kid ya. Nah, kalau tadi udah ketemu pacar, nah itu mulainya di tahun berapa? 2019 5 Desember. Sebelum COVID dong. Tuh, bener-bener 1 bulan sebelum COVID global kan. Wah, ini seru nih. Kenapa? Karena kan itu mau bangkit, tapi pasar mulai down kan.
Betul, betul. COVID itu ya mungkin untuk sebagian orang bisnisnya jatuh. Nah, bagaimana? Twinkle Bell. Twinkle well, twinkle Twinkle well. Bell, sorry. Ya kan jadi salah sebut kan. Kita belum ngomongin kenapa namanya ya, masih ngomongin COVID ini gimana COVID? COVID Justru kita pas lagi launching waktu COVID tuh naik banget penjualan. banget. Kayak bener-bener pas lagi launching ya bombastis lah waktu itu. Ya karena kan orang-orang main di rumah. Oh, anak Kebanyakan main di rumah, bosen mau main apa ini? Iya. Nah, itu jadi hobis jadi ya. Iya. Jadi Terus kan bener-bener jarang, masih belum banyak yang buat mainan seperti ini gitu. Jadi ini tadi yang Jasi Jatuh jadi customer juga nih. Jadi customer Iya, juga. selain jadi customer justru mulai muncul banyak kompetitor gitu karena Nah, ngelihat iya, kita itu benar. laris banget gitu. Berarti udah laris, tiba-tiba ada kompetitor. Iya. Betul. Biasa, ada gula ada semua. Iya, langsung banyak yang latah gitu. Iya pastinya. Tapi kan memang itu PR ya. Itu nama ya istilah ada threat atau ancaman biasa. Kalau bisnis ada kompetisi. Nah tadi kita belum cerita kenapa namanya Twinkle Well. Iya, jadi Twinkle itu star itu kan mirip ya. Enggak, jadi itu kan Twinkle Well. Ah. Kalau Twinkle itu tuh sebenarnya unsur dari nama anaknya Debbie. iya, Kalau Well itu juga unsur nama dari anak saya, Wellford gitu. Berarti ini dua mama nih ya. Iya, Brenner. Mompreneur Iya, sebenarnya. mompreneur betul. Tapi masih under 40. Masih Benar, muda. masih udah. Oke, tadi udah COVID kan, akhirnya nanjak nih. Mainnya online dong. Online. Ada toko offline? Belum saat itu. Belum, saat itu belum. Saat itu belum. 2019 Desember. Kan anggap aja 2020, di- nggak ada toko offline. Belum sama sekali, benar-benar omset semua dari online. Online kita. aja. Semua e-commerce dipasang juga atau hanya E-commerce, Instagram? e-commerce toko Orange waktu itu Toko pertama. Orange, oke. Itu juga dapat di approach juga. Jadi kita benar-benar ya puji Tuhannya di approach banyak berbagai Ya, karena tadi site di gitu. masa COVID kan untuk bidang hobis ya, termasuk mainan atau ya kemarin ada sepeda. Iya, Itu kan benar-benar. memang naik. Legit banget, betul. Orang jenuh, jadi mereka cari Iya, aktivitas yang bisa buat di rumah. betul bisa di rumah kumpul nggak kemana-mana. Iya, terus kan kalau anak dikasih gadget terus kan pusing ya, jadi mamahnya Wah, banyak betul. kasih. Ini yang penting nih, karena saya juga bapak 2 anak dan masih ada yang balita, ya kita tuh jadi PR. Ini Iya. salah satu alternatif pilihan yang bisa membuat anak-anak pindah haluan, walaupun mungkin tidak sepenuhnya. Tidak ya. sepenuhnya, Iya, nggak Karena penuh. memang ya tadi kegiatan atau yang sekolah juga masih pakai gadget. Iya, benar-benar. Tadi sekarang setelah COVID ada toko offline? Kita masih consign, tapi Oh kita konsen, oke. Nah, Itu di ada Kita- kemana aja? ada di Bandung ada, Oke, Jakarta ada? Bali ada, Jakarta ada tapi bukan offline store. Jadi itu stokis online. Oke, jadi dia stokis saja dia bisa kirim sekitar Jakarta gitu. iya, jadi si stokis Atau ini distributor? Bukan. bukan. Jadi si stokis ini kayak ngambil curated berbagai macam brand-brand. brand, Terus nah. nanti dia jualin ke masyarakat. Tapi itu dia Tapi yang itu Jakarta jadinya konsign, online. konsignan Enggak, juga? kalau itu dia jual putus. Oke. Kalau yang konsign itu di Bali. Di Bali. Tapi di Bali juga sebenarnya ada yang jual putus juga, jadi emang bermacam-macam sih. Cuman kalau untuk offline store saat ini adanya di Bali sama di Bandung. Jadi udah mulai apa ya buka jalur baru ya. Iya. Consignment sama toko atau pasar baru ya. Nah, ini kan baru pertama kali nih. Saya lihat juga ada di Nakraf. Iya. Tadi juga setelah ngobrol sama BPD ACP Jabar, ada yang lihat juga nih. Coba apa dilihat gitu kan. Aku lihat nih produknya wah unik-unik kan. Biasanya emang kebanyakan memang di bidang apa fashion ya. Iya. Batik atau tenun. Nah, ini di Wooden Toys memang belum terlalu banyak, tapi ini segmennya juga udah ada sendiri. Sudah ada. ya kan? Nah, gimana? Pertama nih, ini kan pertama kali lihat Inakraf dan datang sebagai peserta. Ya. Ada yang pernah jadi pengunjung sebelumnya? Enggak, saya Nggak ada. Jadi ini sama sekali nggak tahu nih Inakraf kayak apa. Iya nggak tahu sama sekali. Gimana ceritanya? Ceritain dulu dong. gimana? Hah? Kamu ya. Kalau aku sebenarnya tadi pertanyaan gimana Inakraf ya? Iya, ini kan pertama kali ya. Kesannya. Terus what do you expect? Apa ekspektasinya di sini kan? Nanti bisa di-share. Pertama kali ikut bazar yang besar ya, Iya. maksudnya yang
Dan kita takjub banget sih ternyata sebesar ini gitu, dan pengunjungnya juga lumayan rame dibandingkan kalau di Bandung kan bazarnya kecil-kecil ya. dan nggak beda lah, beda bener beda ya. Kalau dari ekspektasi sih kita berharapnya di sini bisa menjaring network, Ya. terus juga bisa ketemu sama potensial buyer yang kita bisa to be gitu, nggak Oke. terlalu harus main retail terus gitu. Berharapnya gitu, sama mungkin kalau berharapnya mendapatkan potensial investor, karena saat ini kita benar-benar masih modal sendiri, semuanya sendirilah, in house semuanya. Ya, UMKM lah. Iya UMKM kan, betul. ya. Iya, ya itu sih mas. Nah, Ininya. hari pertama kemarin ada presiden buka, ya kan? Sayangnya kita tidak bertemu nih. Gak dilewatin kemarin ya. Tapi ya itu mungkin kalau dilihat dari eventnya, kan sekarang sudah 2 kali setahun, ada yang Maret, ada yang Oktober. Nah kali ini memang kita ambil tema lebih ke youthpreneur. Jadi ada beberapa emang area yang di Hall B ini area untuk youth, di depan juga ada. Tapi sebagian sebenarnya tanpa dizonasikan, itu ada yang memang sudah dari muda mereka mulai usaha. Ini kan tinggal well nih pertama kali juga. Kira-kira ketika memulai usaha craft ini, itu kan pasti ada bayang apakah bisa long lasting atau for Iya, sementara kan gitu ya kan sih ada yang seasonal, banyak, ada yang ini buat kita long gitu ngomongin kan. kaitannya sama bisnis ya, apa nih setelah dijalanin sebelum Covid sampai sekarang, kira-kira nih Mbak Debbie atau Mbak Meldian ini melihat craft ini bisa buat living atau hanya for fun aja? Setelah dijalani. Ini juga buat teman-teman yang nonton ya. Nanti kan ada di YouTube juga. Ini jadi PR. Kira-kira main di handicraft ini ada uangnya nggak? Gitu loh. Ada Boleh sih. diceritain dong. Ini kan udah dari 2019. Gimana ya, kalau sekarang menurut saya Twinkle Well itu masih tumbuh banget, jadi masih kayak balita lah, balita banget gitu. Jadi untuk potensi uang tentu ada ya dan besar, tapi itu juga kita harus mau susah gitu. Oke. Jadi kita Ya, harus ya, betul. karena kita punya cinta untuk apa yang kita lakukan di sini, jadi kita karena kita cinta jadi kita mau susah gitu. Kalau kita dikasih susah ya kita mau nggak mau harus melewatinya. Nah kalau kita bisa melewatinya, biasanya kita naik level gitu, naik level, ada sesuatu yang baru yang datang, rezeki baru yang datang, buyer baru yang datang, yang tidak terduga-duga gitu. Dari awal aku buat ini asalnya ya karena suka aja gitu ya, dan mungkin saya punya interest dan punya skill di desain, jadi bisa merancang, membuat beberapa mainan, terus yang lama kelamaan tumbuh kerja sama seniman yang lain untuk membuatnya, kolaborasi. Nah dari situ juga aku nggak nyangka akan membuka potensi-potensi baru atau buyer-buyer baru bahkan sampai ke luar negeri gitu. Iya. Asalnya kita buat cuma untuk orang-orang yang di sini sekitar. Tapi ternyata malah yang lebih interest justru buyer yang di luar negeri, karena mereka appreciate dengan apa yang craftsmanship itu mereka appreciate sekali gitu. Jadi itu value yang besar gitu buat mereka. Dan kalau secara potensi uang tentu ada kalau misalkan kita bisa ngejalanin, ketemu sama peluang atau opportunity yang tepat gitu. Oke. Gimana menurut Meldian? Iya, jadi kan aku di sini kan bagian selling marketing ya. Iya. Jadi tahu banget lah gitu Benar. up and down-nya. Jadi kasarnya apa ya? Kayak waktu tadi kan aku udah cerita ya, di awal kan kita hype banget ya. Wow banget lah. Nah, tapi sekarang tuh makin kesini untuk yang level nasional nih ya, bisa dihitung jari pemain yang kayak gitu. Iya, itu jadi benar-benar terseleksi yang mana yang sustain dan tidak kan. Yes. Nah, jadi emang apapun juga ya kita lihat ya, kenapa kita juga masih jalanin ya pasti masih adalah cuannya. Masih lah ya, namanya bisnis dong, maksudnya despite maksudnya tentu kita juga masih jalanin juga kan karena suka juga gitu. Nah, tapi maksudnya dalam segi bisnisnya gitulah, kayak ada potensi banget dan memang masih ada. Dan tapi kalau memang lagi down-downnya gitu ya,
Kita nggak digaji. Ya, ada saat dimana Ada saat- iya semua oke. pebisnis pasti ngalamin Pasti, lah, ya. jadi mikirin Naik dulu. turun ya, naik turun. Ya ngalamin Kita tuh yang mikirin digaji. lah, ya mikirin dulu staff-staff kita harus digaji dulu dan bla bla bla. Soalnya waktu itu kan Iya. sempet pas lagi yang Delta. Iya. Itu bener-bener sampai staff kita ada yang meninggal satu karena COVID gitu. Jadi itu kan itu saya sampai turun lagi harus ngerjain sendiri segala gitu. Jadi ngalamin banget lah gitu kayak peak banget turun stuck gitu. Tapi kalau dipikir sama pertama kali kita modalin beda banget sama emang yang modalnya mungkin besar banget gitu. Kita modalnya masih bener-bener aduh tutup mata gitu bisa tapi bisa sampai growing segini ya berarti emang nggak ada yang instan sih menurut aku mah. Iya. Nggak ada Berarti instan. butuh tadi ada rasa cinta dulu, Iya, ya kan? Terus riset juga. Research, R&D, semua jalanin konsisten terutama gitu. Jadi maksudnya menurut aku ya dari pengalaman papa aku gitu, papa aku juga pebisnis, maksudnya Iya. nggak mereka bisa sustain sampai berapa puluh tahun, 20 tahun apa gitu, namanya itu konsisten gitu. Nggak ada yang terus gitu kan. Pasti ada naik turun, lagi stabil kayak gitu ada gitu. Jadi itu sih menurut aku ya kuncinya. Ya, ini salah satu tips juga. Memang dalam bisnis Ya, harus memang mentalnya sebaja sih kalau pebisnis menurut aku. wajib aja. Wajib. Dong. Makanya kadang-kadang kan berapa yang baru mau mulai ada Takut. ada maju Maju mundur, mundur, kan? ya. Terus juga mungkin tadi kalau yang aku highlight tuh yang mau dilakuin disukain apa enggak, dicintain enggak ya? Iya, harus Karena ada kalau calling enggak, juga. ya tadi Iya. bisa jatuh Iya, mentalnya iya kan betul. ya. Iya benar. Emang kita juga ada menurut aku ya, kita juga ada sebuah privilege di mana kita bisa memilih bisnis yang kita sukai. Iya. Emang ada certain people yang emang mau nggak mau ya emang ada yang dia nggak sukain dan dia harus jalani tapi percaya aja Tuhan pasti buka jalan gitu. Iya gitu. Mantap. Bro. Mantap. Iya, Nih. iya nggak sih maksudnya? Betul. Iya gitu. Ya, Selalu di gitu. mana ada usaha, ya nanti Iya, akan benar ada gitu. jalannya. Ya, if there is a will, there is a way lah. Asya. Tapi itu Wise word, itu oke. pasti sih kalau Nah, itu papa aku selalu by ngomong. the way, ada berapa karyawan? Total berapa? Ini yang tim sama produksi atau enggak? Semua? On behalf of Intelwell? 14 ya? Kita 17 kalau sama produksi Dari mah. produksi sampai Ya sama tim yang crafting Oke. sama ya 17. yang terbaru live streaming Oh, live stream. dilakukan nggak sama Twinkle Oh Shopee Live, Iya, tapi apapun, sorry ada ya. IG live, Ya, ada ya. Shopee Ngap- ada ya. ngakuin. Atau TikTok live ya kan? Mantap mantap. Udah nggak boleh ya. Yang jualan nggak boleh. Tapi yang orange Tapi masih. ya, Promosi masih boleh. promosi masih boleh ya. Iya. Dilakukan. Kita Shopee Live paling ya. Shopee Live. Shopee Live. Hasilnya mantap. Itu yang reguler masih. Tiap tanggal cantik. Tanggal Kita cantik. emang baru mulai Oh, terus oke, lagi jangan kapannya. ngikutin itu ya. Ya. Promonya ya. Ya, terus sama kita ada tiap Jumat Boleh ada dong cerita, MTGIF. ini kan kalau live streaming emang udah setahun terakhir ya. Ya. Pas Covid, kalau aku personal pas Covid udah ada mulai R&D juga, riset juga di Shopee Live. Nah, menurut kalian seberapa efektif melakukan live streaming? Kita tuh jujur kalau live streaming Nah. tuh baru mulai bener-bener konsisten tuh this year. Oke, tahun Sebenarnya, ini ya, ha, dari so- awal tahun ini ya. Iya, Ah. sebenarnya emang udah banyak ya. Iya. Tapi kita ngelihat juga dari saat itu si marketnya tuh belum ke sana yang kalau kita. Oke. Jadi kita harus lihat dulu tuh, maksudnya nggak mungkin ya kita Shopee Live tapi pokoknya ngelihat dulu, research dulu Iya, gitu. iya, iya. Nah baru kesini baru kita udah mantep yakin, baru kita terjun dan oke banget hasilnya gitu. Soalnya harus udah plan Lumayan ya. dulu ya. Tapi harus kayak udah plan kalau dulu. menurut aku ya si Shopee Live itu buat kita itu kan karena luas banget audiensnya ya. Audiensnya luas. Audiensnya luas banget. Jadi emang harus konsisten sih kalau mau mau menggait penonton Ya, harus konsisten. audiens ya. Sama ininya. Karena belum tentu pas kita Shopee Live pas kita live pertama ketemu audiensnya gitu. Ya betul betul. Harus lagi gitu. Ya, perlu konsistensi juga. Iya benar-benar. Terus tidak hanya sih di audiens dalam sih, sebenarnya dari luar juga Iya jadi iya. reminder juga kan. Iya. Bahwa kita live di sini. Iya. gitu. Iya betul betul betul. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita udah dengerin beberapa cerita dari Twinkle. Boleh di-mention dong IG atau web atau toko-toko yang ada biar teman-teman tahu yang nonton nih. Oke, follow Instagram kita ya, Twinklewell di instagram.com twinkle.well, TWINKLE titik WELL. Oke,
di link bio Apa, Pak? banyak banget. Oh, banyak banget. Banyak banget ya. Iya, Pokoknya soalnya tinggal- stokis kan itu. Berarti tinggal Tinggal website klik ke Twinkle.well. Instagram terus Tinggal klik aja nanti banyak link Wih, bionya. banyak stokis, banyak ini, banyak. Stokis, offline store ada, Oke. lumayan banyak. Siap. Oke. Makasih banyak. Itu aja untuk Podcraft kali ini di podcastnya Inacraft. Kita udah kedatangan 2 orang mompreneur, yachtpreneur juga ya, dari Twinkle.well, dari anggota BPD ASEPI Jawa Barat. Mudah-mudahan sukses. Masih Amin, ada terima kasih. 3 hari ke depan ya, Amin, Ya, amin. amin. sesuai ekspektasi dan mulai jaringan baru ya, network baru, customer baru. Amin. Pokoknya tetap semangat. Semangat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.